Bentar ya. Baik, saya izin share screen seperti biasa. Saya ingin pakai advance, kemudian di eh, ini dulu ya, versi KTI. Nah, tadi kayak belum masuk ya, panduan KTI. Hmm, harusnya ini ada ya. Bentar ya. Tadi harus sudah di download. Kenapa nggak kelihatan ya? Jangan-jangan di paling bawah. Sebentar. Ini pusat Timur dan Barat. Hmm. Iya deh, baru dari download tadi ya. Fine. Ini. Oke, kita sambil ini ya. Saya sambil ini download tadi saya udah download 2K. Jadi pas yang itu ya, masalah nih. Exporting PowerPoint. Mhm. Terus apply. Menyusun karya tulis ini. Oke, tapi kayaknya tadi ada gambar orang yang nggak pakai jilbab nih kayaknya. Harus saya ganti dulu nih, nggak enak nanti. Ini soalnya ya. Nah, saya ganti ini dulu. Nggak ada Iya, gambar iya. orang pakai ininya. Bentar ya, sabar dikit. Apa itu rasa diri gitu. Kalau dia bisa komunikasi dan GPT, kalau ini nggak bisa. Oh, Oke. Oh, gambarnya. Kita ganti aja, cukup aja lah ya. Dan gak lambat nih dari saya. Sip, 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 sip. Oke, terima kasih yang sudah sabar menanti ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Saifullah. Pak Saifullah tinggal di mana ini? saya di Jakarta, Pak. Jakarta Timur, Jakarta Pak. ya. Oke, Ya, di ini hukum Jatinegara berarti Indah, ini ya. Pak. Dihukum berarti ini ya. Iya, Pak, dihukum, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita satu ini, satu rasa insya Allah. Ya, Nggak ada masalah ya. tapi Saya, tidak di tapi sel, nggak Pak, pernah, cuma di waktu hukum, Pak. ya, tapi nggak pernah dihukum saya sih. Nggak Iya, pernah tidak dihukum. di sel, Pak, ya. Di prodinya iya, di Ada prodinya iya. ada ceritanya itu, Pak Misno. Oh, ada ya, Ada teman gimana saya dia ceritanya itu? ngambil dua kuliah dulu, Pak. Masih zaman-zaman kuliah komputer, Pak. Oh, Masih Masya Allah. booming-booming komputer, jadi dia bilang dia
malam ambil komputer, pagi di hukum, Pak. Wah, saya pikir Iya ini benar dua katanya. mata kuliah. Kalau Nggak tahunya kalau dia komputer nyolong, malam. Pak. Malam itu dia nyolong komputer, Pak. Jadi paginya, Iya, komputernya malam yang biasanya itu. iya, Ya, baik. Terima kasih ya menghemat waktu siap, nih Pak. karena nanti khawatir waktunya agak terpotong gitu ya. Ya, kebetulan nanti kita mau bagi. Ya, mudah-mudahan sih saya pengennya sih nggak memberatkan ya teman-teman semuanya ini ya. Jadi nanti kalau Insya Allah. kuliah kemudian mungkin ada masalah ya pastilah ya. Maksudnya itu ada hal yang mungkin perlu diinikan. Boleh ya. Oke, ini ya, iya ya nggak apa-apa lah ini siapa nih ya Pak Agung ya, bubar kantor ya jam 13 ya. Nggak apa-apa ya, nanti ini juga sudah saya record juga ya, sudah record juga nanti bisa kita juga diskusi ini kebetulan di pertama ini nanti kalau itu boleh buku saya nanti salah saya akan kirimkan buku saya juga di metode penelitian hukum ya khususnya nanti hukum Islam. Nanti boleh share lah saya kasih PDF-nya ya. Kalau Ya, hukum sih terima relatif kasih. lebih di luar inilah, di luar kepala lah insya Allah ya, di buku semua tapi enggak sih Amin. kebetulan memang karena suka kan ya gitu ya. Kan cuman kalau hukum itu Masalah. kan ya apa normatif legal studies, kemudian empirical legal Iya, studies gitu ya. Jadi nanti sisi normatifnya, legislasinya, perundang-undangannya gitu kan atau mungkin dari sisi empiriknya. Kalau saya kebetulan sukanya yang empiris ya kemarin itu ya. Jadi lebih ke sosiologi hukum sih sebenarnya. Ya hmm. sosiologi hukum dengan antropologi hukum gitu. Saya karena suka suka jalan-jalan gitu. Tapi anyway kalau kan kita juga fokus ya. Ini saya yang kelihatan Pak Saifullah doang nih semuanya nih. Yang lain banyak ya. Iya, Terima Pak. kasih ya. Mohon maaf ya. Ini yang karena yang di ngomong, yang ngobrolnya ini yang ngomong ya. Jadi intinya kita juga nggak tidak ke konten utama gitu ya, tapi lebih kepada bahasa Indonesia ini lebih kepada sistematikanya, sistematika kemudian pembahasannya. Jadi lebih kepada ya mungkin kalau boleh dikatakan tuh 40 sampai 50% dari baik itu KTI ataupun skripsi gitu ya. Jadi lebih mudah dan image ataupun mindset kita yang paling penting itu adalah pertama itu jangan sampai menjadikan baik itu KTI ataupun juga skripsi itu menjadi beban ya. Justru kalau menurut saya itu menjadi satu our experiences ya, pengalaman kita dan juga latihan. Kalau kemarin saya bilang itu, ya kita latihan untuk membiasakan untuk berpikir sistematis, terutama kalau dari sisi penulisannya. Kalau dari sisi kontennya kemarin kan itu harus logis. Ya logis itu ya ketika kita mau menulis, otomatis kan pertama itu di background, ya di latar belakang. Kenapa sih pembahasan ini penting? Nah, makanya ya, jadi nanti dari saya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit ya. Nah, setelah itu kita mau diskusi. Kalau mungkin ada teman-teman ini yang belum paham sama sekali ini, apalagi mungkin yang semester-semester ini ya, 4 atau mungkin 5 gitu kan awal-awal gitu ya. Jadi mungkin ini kayak gimana sih nggak paham banget gitu ya. Oke ya. Saya juga sudah download juga beberapa pedoman nanti sebelah saya share juga tapi kayaknya lebih ahsan sih memang dari kampus ya, dari kampus. Tapi tadi saya lihat linknya itu keputus ya 404 gitu ya. Jadi nanti langsung ke kaprodinya saja nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, tapi secara umum ya nanya lah gitu ya. Jadi kemarin itu kan ya soal nisful elem gitu ya. Jadi nanya lah gitu ya. Terus kalau saya sih kalau pas presentasi kameranya dimatikan di off juga nggak apa-apa sih. Nggak ada masalah sih. Kecuali mungkin nanti kalau pas nanya gitu, kalau ngobrol boleh lah dinyalakan gitu ya. Ke depan nanti kalau mamanya ini nanti koordinator kelasnya ya nanti boleh juga sebenarnya tadi agak nggak enak juga nih apa dari Kaprodi ada link Zoom-nya, tapi saya sudah menyiapkan juga gitu ya. Karena kemarin pengalaman, aduh, nggak direkam sayang gitu ya. Dan sempat belum saya share juga ya, belum share juga tuh di apa rekamannya ini. Baik, terima kasih untuk semuanya ya. Pak Usep Awaludin juga nih yang saya sapa yang kelihatan ini aja ya. Terima kasih. Oh, ini udah banyak ya, ada 33 dikurangi 1, 32 ya, 32 orang. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, yang pasti hari ini kita belajar memang lebih teknis gitu ya, lebih teknis. Kemudian ya wajib untuk bertanya gitu ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin simple tapi itu penting, terutama nanti mahasiswa-mahasiswa yang baru gitu ya, yang baru gitu penting juga. Baik, menghemat waktu, izin untuk saya memulai ya.
Ini posisinya agak terangkat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada pertemuan kali ini. Ya, ada beberapa program studi yang disatukan tetapi tetap dalam one mission ya. Dalam satu misi yaitu kita belajar bersama terkait dengan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemarin challenge-nya terkait dengan bagaimana mengungkapkannya dengan lisan, dan sekarang insya Allah bagaimana mengungkapkan, ya menuangkan, ya menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Ya, di sini sebenarnya ada dua. Ya, yang pertama adalah bagaimana menyusun karya tulis ilmiah. Ya, ini untuk mahasiswa D3 Keperawatan dan juga Kebidanan. Dan juga ada satu lagi yaitu bagaimana menyusun untuk tugas akhir dalam bentuk tesis ya. Sebenarnya beberapa kampus sekarang dengan konsep dari kampus Merdeka ya itu sudah ditinggalkan. Sekarang itu yang ada adalah kampus berdampak ya, dan kampus berdampak itu berbasis kepada OB. OB ya, OBE ya. OB itu artinya apa? Bagaimana pembelajar itu berbasis kepada dampak ya, dan ada ya manfaatnya lah intinya, baik itu untuk mahasiswa ataupun lembaga dan juga masyarakat tentu saja. Nah, salah satu dari karakter dari kurikulum menggunakan OBE ini adalah adanya ya project ya dalam bentuk penulisan atau dalam bentuk karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi ataupun tugas akhir ya. Jadi hari ini di awal ini kita akan diskusi sebagai pemantik saja ya terkait dengan bagaimana panduan esensial ya untuk mahasiswa D3 Keperawatan dan juga Kebidanan dalam menyusun karya tulis ilmiah tentu saja yang berkualitas. Nah, nanti boleh tanya nih, apa itu kualitas? Ya, kualitas berarti ya mutu dari tulisan ilmiah itu seperti apa ya. Kalau tadi merujuk kepada OBE ya berdampak ya, artinya tulisan kita itu memang bermanfaat ya, misalnya untuk ibu hamil ya, untuk ibu yang baru mau melahirkan, akan melahirkan, ataupun yang sudah melahirkan gitu ya, atau mungkin juga pasien-pasien yang sakit gitu ya. Nah, gimana? Jadi ada dampaknya, ada manfaatnya lah simpelnya seperti itu ya. Jadi KTI itu sendiri, karya tulis ilmiah, adalah ya salah satu dari persyaratan kelulusan wajib yang tidak hanya meningkatkan ya kompetensi riset tapi juga melatih. Tadi kemana saya bilang ya, jadi bukan hanya menyelesaikan program ya, bukan hanya menyelesaikan kuliah, tapi melatih ya, melatih mahasiswa untuk dapat berpikir sistematis ya, karena kita di sini ke bahasa Indonesia jadi fokus ke sistematis. Sistematis maksudnya itu apa? Ya, sebelum kita memutuskan suatu masalah otomatis harus tahu background-nya, harus tahu latar belakangnya, harus tahu masalahnya, harus tahu metodenya, harus tahu bagaimana cara menganalisisnya. Nah, nanti kalau kaitan dengan metode dan cara menganalisis itu ada di mata kuliah metode penelitian, atau lebih spesifik nanti di ya mata kuliah tentang penulisan karya tulis ilmiah. Kalau kita lebih fokus ke ya bahasanya saja. Baik. Nah, awalan kita mulai dengan KTI itu seperti apa sih sebenarnya? Ini saya sebutkan karya tulis ilmiah, berarti yang di program studi hukum Islam sebenarnya sama juga ya. Bahkan tadi selain skripsi di Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2003 itu ya, 2023 ya, Nomor 53 Tahun 2023 itu menyebutkan bahwasannya tugas akhir bagi mahasiswa yang program sarjana itu bukan hanya skripsi
ya, tetapi juga bisa project, bisa jurnal, bisa kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kompetensi dari program studinya. Jadi bisa jadi ke depan itu mungkin kalau di kami sendiri di sini biasanya itu bukan lagi hanya skripsi saja atau tesis ya, tapi lebih ke jurnal yang sudah terakreditasi, artinya dipublikasikan, menulis artikel jurnal kemudian dipublikasikan. Ya, kalau S1 berarti sintanya ya bisa 654 ya 654 lah ya. Kalau Sinta 2 kalau S2 itu bisa di Sinta 3 ya atau 2. 3 masih boleh lah ya. 432. Kalau S3 itu baru ke Sinta 2 atau Sinta 1 atau Scopus gitu ya. Sebenarnya sih sama saja, maksudnya sama itu sama-sama melatih. Saya ulang-ulang terus ini ya. Ingat ya, melatih mahasiswa itu untuk berpikir sistematis dari perspektif bahasa Indonesia, logis dari sisi epistemologi atau keilmuan, ya, kemudian empiris itu dari sisi metode penelitiannya. Ini kalau keperawatan dan kebidanan vokasional rata-rata pasti empiris. Empiris itu maksudnya adalah memang yang ada di masyarakat, yang ada di lapangan, yang ada terjadi di pasien misalnya, seperti itu. Jadi karya tulis di jenjang ketiga ini adalah studi ilmiah aplikatif. Nah, karena vokasional berarti aplikatif ya, yang berorientasi pada kasus-kasus klinis nyata ya. Bentuk umum yang sering digunakan biasanya itu case study, studi kasus, kemudian deskriptif, penelitian deskriptif ya. Kemudian juga ada simple survei, ya, survei sederhana. Ya, otomatis beda lah KKNI-nya. Kalau umpamanya S2 itu 8, ya kemudian kalau S1 itu 7, ya kemudian kalau D3 itu antara 5 atau 6, gitu ya KKNI-nya. Tapi sekarang udah nggak pakai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, sudah pakai OBE tadi, gitu ya. Yang penting lulus kemudian memahami keilmuannya dan bisa dipraktekkan. Jadi fokus utama dari karya tulis ilmiah ini adalah ini yang penting nih ya, saya ulang lagi. Fokus utama dari karya tulis ilmiah ya termasuk skripsi ya yang di prodi hukum, jadi adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah ya kesehatan tadi hukum yang ditemukan di komunitas atau fasilitas pelayanan kesehatan. Ini kaitannya nanti biasa dengan mungkin bisa di service excellent gitu ya, layanan yang prima gitu ya, kemudian kepuasan pelanggan gitu ya, feedback dari customer, itu nanti masing-masingnya berbeda. Tapi kalau mau keperawatan berarti fokus kepada ya jasanya itu kegiatan aktivitasnya itu ya. Kemudian juga panjang ideal KT ini antara 30 hingga 50 halaman. Kalau jurnal ya saya yakin sih ke depan itu mungkin bukan hanya KTI-nya itu bukan dalam bentuk nggak perlu pakai cover, pakai istilahnya itu pakai daftar pustaka, pakai pedoman transliterasi, tapi langsung ke artikel jurnal yang dipublikasi. Nah, biasanya itu antara 10 sampai 15 halaman. Ya, tapi isinya itu nanti bahasa itu daging semuanya gitu. Jadi kalau 30 sampai 50 halaman kan ada halaman depan, ada halaman Perancis, ada daftar pustaka, nanti ada lampiran yang paling tebel biasanya gitu ya. Bagus sudah 12 halaman saja, fokus masalahnya apa, metodenya apa, menganalisisnya bagaimana, kesimpulannya apa, udah jadi gitu ya. Jadi ini lebih kurang ya 30 hingga 50 halaman, tapi fixnya nanti merujuk kepada pedoman penulisan KTI di masing-masing program studi ya. Semoga sudah memiliki semuanya. Nanti bisa hubungi ke bagian atau ke kaprodiknya. Baik, itu adalah KTI, karya tulis ilmiah, termasuk juga skripsi, tesis dan juga disertasi. Nah, ini yang paling penting. Kalau ditanya, termasuk yang mau nyusun skripsi nih ya, biasanya itu bingung, aduh Pak saya mau pakai apa ini Pak, saya bingung banget gitu ya, belum tahu sudah stres duluan gitu, istilahnya itu mengajukan tema atau topik, tema lah yang lebih tepat sebenarnya ya. Jadi baru mengajukan tema atau topik udah pusing duluan. Kenapa? Kadang belum apa-apa cerita dari kakak kelasnya, oh ini ditolak gitu ya, ditolak berkali-kali gitu. Bahkan mungkin kalau ada beberapa kampus gitu yang agak sedikit ideal itu
ini apaan nih sampah gitu dibuang gitu ya. Itu sebenarnya tuh untuk nguji mental aja gitu. Kalau mahasiswa itu bisa istilahnya itu mendefense gitu ya. Jadi bisa mempertahankan ya mempertahankan Pak saya mau menulis ini memang ini Pak fakta-faktanya ini penting untuk diteliti, penting untuk dilakukan riset ya dan tentu saja nanti dituliskan ya. Jadi kita agak agak bersentuhan nih dengan metode penelitian. Kebetulan saya juga suka metode penelitian. Saya nulis beberapa buku metode penelitian hukum Islam, metode penelitian ekonomi, metode penelitian fikih juga, metode penelitian pendidikan juga gitu ya. Nah, yang belum mungkin kita bisa nanti sidak kita metode penelitian untuk keperawatan dan juga kebidanan gitu ya. Jadi langkah pertama untuk memilih topik, ingat ya ada 3 istilah. Ada tema itu besar, luas gitu ya. Ada topik, dia lebih spesifik dan nanti sampai ke judul ya. Dan jangan khawatir ya, judul ditolak 3 kali itu udah biasa gitu ya, udah nggak aneh. Bahkan kalau deskripsi biasanya itu sampai ujian terakhir, ujian skripsi itu masih perlu diperbaiki metodenya. Ya, kalau kami dari sisi dosen itu biasanya ya biar ngelatih, biar tahu teorinya gitu ya. Saya ingat sekali ketika saya S3 juga di UIN Bandung itu ya sampai ujian, sampai promosi bahkan ya, pakai promosi dokter itu harus harus ada yang diperbaiki gitu ya. Jadi ya lebih ke arah tadi melatih bukan hanya istilahnya itu logikanya saja tapi juga kesabarannya. Itu penting gitu ya. Jadi kalau untuk awal langkah pertamanya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Pilih masalah keperawatan atau kebidanan atau hukum yang sering ditemui dalam praktek sehari-hari atau lingkungan klinis. Masalah itu apa? Masalah adalah gap antara teori dan implementasi. Ya, teorinya, aturannya, ya, pedomannya seperti ini. Ya, misalnya pedomannya itu ketika ada pasien datang itu ya senyum gitu ya, kemudian ramah gitu ya. Tapi kok dalam prakteknya ini kok kayak jutek banget, kayak judes banget gitu, kayak mungkin apa ya, ya apa ya, nggak suka lah ya, mungkin ya pokoknya ada rumah sakit lah gitu ya, mau klinik atau apa gitu. Nah, itu oh berarti ini ada yang salah berarti apanya nih, gitu ya. Atau mungkin dari sisi layanan. Layanan ini bisa lebih banyak lagi. Kemudian juga untuk penanganan, ya penanganan itu juga banyak sekali. Termasuk juga dari sisi istilahnya itu subjeknya, ya subjeknya. Nah, jadi tadi identifikasi masalah. Masalah itu adalah gap, jurang, perbedaan antara yang semestinya ya das solen dengan das sein. Sesuatu yang mestinya A tapi kok jadi B, ya yang mestinya itu harusnya itu sesuai aturan kok di lapangan itu berbeda. Itu masalah yang pertama. Tapi ya kalau menurut saya masalah itu lebih simpel. Kalau saya itu masalah itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Untuk mengetahuinya memerlukan riset metodologi, memerlukan metode penelitian dan juga analisis ilmiah. Itu aja. Ya, kalau disimpulkan lagi ya, masalah itu apa? Masalah yang belum kita tahu gitu ya. Kita itu belum tahu. Tapi untuk mengetahui bukan hanya bertanya, tapi melalui riset. Ya misalnya tadi, misalnya saya ingin tahu tentang kepuasan customer nih, kepuasan pasien nih dalam misalnya 3 bulan terakhir. Ya kan nanya ya bisa satu orang, tapi kan pasiennya banyak, berarti perlu pakai survei. Ya, kemudian misalnya masalah hukum nih, gitu ya, gimana nih pemahaman terhadap misalnya hukum kesehatan, gitu ya, pemahaman hukum kesehatan nih bagi misalnya itu praktisi, misalnya, gitu kan ya, praktisi, jangan-jangan mereka belum paham nih hukum kesehatan seperti apa, padahal isu terbaru itu sekarang salah satunya adalah hukum kesehatan. Gitu ya, hukum kesehatan tuh jadi penting. Kenapa? Ya kalau normatifnya, kalau yang di Fakultas Hukum itu ya berarti mengkaji tentang aturan-aturan, baik itu mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya sampai ke bawahnya, gitu ya, sampai ke bawahnya. Nah itu identifikasi masalah. Jadi masalah itu ada dua. Masalah itu adalah pertama adalah masalah satu, yaitu adanya gap antara teori dengan implementasi. Yang kedua, sesuatu yang belum kita ketahui, tetapi untuk mengetahuinya memerlukan metode
penelitian dan juga analisis ilmiah. Saya menyebutnya ada 3 analisis itu. Ya, pertama adalah analisis ilmiah, yang kedua adalah analisis alamiah, dan yang ketiga adalah analisis ilahiyah. Gitu ya. Analisis ilmiah terkait dengan paradigma positivisme dengan statistik utamanya sebagai tools. Ya, sementara kebenaran ataupun juga analisis alamiah itu adalah analisis yang didasarkan kepada paradigma post-positivisme dengan pendekatan kualitatif, dengan metode, ya bisa grounded teori, bisa content analisis, bisa fenomenologi, bisa etnografi, bisa case study, bisa sekarang netnografi, banyak gitu ya. Nah, itu juga alamiah. Ya, sedangkan yang kebenaran ilahiyah adalah kebenaran yang memang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Ini biasanya di Islamic Studies. Dan menurut saya juga bisa masuk ke berbagai disiplin ilmu. Ya, oke. Kemudian, for example, contoh topiknya misalnya nih, pengaruh edukasi, pendidikan berarti ya, udah jadi bahasa Indonesia nih, edukasi ya, education. Ya, tarbiyah juga udah jadi bahasa Indonesia juga tuh. Pengaruh edukasi terhadap kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Wah, ini kan pasiennya kan nanti perlu dibatasi pasien yang mana, usianya berapa, gendernya, kemudian juga waktunya, lingkungannya, nah itu ya. Nah, itu bisa diganti nih, studi kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu hamil misalnya gitu ya. Oh ini rata-rata kalau namanya juga ada 3 pasti langsung di lapangan ya. Nanti namanya metodenya yang paling banyak ya case study, studi kasus ya, studi kasus berarti ngelihat nih bagaimana nih gitu ya kejadian-kejadiannya. Nah, itu dikumpulkan. Kenapa itu penting? Ya karena ini bukan hanya menyangkut istilahnya itu apa masalah-masalah yang sifatnya individual, tapi bisa kaitannya dengan permasalahan yang bisa merambah ke masyarakat gitu ya, termasuk juga mungkin kasusnya itu hanya satu gitu ya, tapi ternyata istilahnya itu apa betul-betul perlu diteliti gitu ya, perlu diteliti walaupun dia case-nya itu jarang, kasusnya itu jarang ya. Kemudian, nah tadi yang pertama juga kalau untuk mencari masalah, kalau saya nih ya tipsnya, ya tapi ini jadi ke metode penelitian ini ya, bukan ke bahasa Indonesia nih ya. Tapi nggak apa-apa biar bingung, kalau bahasa biar nggak bingung. Jadi kalau saya itu termasuk kalau mau nulis buku, mau nulis jurnal, mau melakukan penelitian, itu adalah pilih topik-topik yang kita suka ya, topik yang kita suka, kita penasaran, kemudian juga atau yang masih muda, yang challenging. Wah, saya kayaknya pengennya yang pokoknya yang beda gitu ya, yang beda, yang pokoknya sangat menantang lah boleh aja. Tapi yang paling penting itu adalah dengan apa? Cinta gitu ya, dengan cinta, dengan sesuatu yang kita suka gitu ya. Misalnya Pak Saifullah sukanya apa nih? Oh, mungkin hukum kepailitan gitu ya. Oh, mungkin apa nih tentang korupsi misalnya gitu ya, atau mungkin hukum lingkungan nih bagus nih lagi rame nih gitu ya. Kita jadi ke hukum ini agak nyambung-nyambung nggak apa-apa lah ya gitu ya. Jadi nanti saya kasih waktu tenang aja ya. Oke, kemudian tadi sesuatu yang kita senangi, kita sukai, challenging, tapi jangan lupa nih yang paling penting harus sesuai dengan prodinya, program studinya. Ya, jangan sampai nanti kenapa ditolak? Ya iyalah, ini orang apa prodinya itu kebidanan kok jadi kayak ngarah-ngarah ke keperawatan gitu ya. Ini keperawatan kok jadi kayak ngurusin apa ibu melahirkan gitu. Itu nggak hukum. Ini bukan hukum nih. Saya juga sempat dulu waktu di S2 juga gitu ya. Sebenarnya sih jurusannya ekonomi yang pertama ya. Tapi ternyata kaitannya dengan hukum juga tentang copyright, tentang hak cipta gitu ya. Tapi hak ciptanya ya karena ada uang di situ jadi ke ekonomi. Kalau yang kedua sih saya di HKI-nya itu di tentang wakaf. Kebetulan saya suka wakaf gitu ya. Berwakafnya belum banyak, tapi suka kajian tentang wakaf gitu ya. Jadi bukan saya di hukum, tapi saya kuliah di ilmu hukum. Kayak Mas Saifullah tadi itu ya. Nah, yang penting juga untuk memilih topik nih, aksesibilitas data ya. Jadi jangan sampai nanti, wah saya pengen penelitian kayaknya keren nih kalau umpamanya meneliti tentang keuangan di klinik ini gitu ya. Keren sih gitu ya. Tapi ya nggak semua kajian apa, nggak semua data tentang keuangan itu dibuka. Jadi keuangan juga gitu. Walaupun ke klinik ya, mungkin di administrasi atau manajemen rumah sakit gitu kali ya. Oh nggak bisa. Oh saya pengen neliti tentang ada ibu-ibu yang mungkin oh nggak bisa. Mungkin ibunya itu susah. Jadi pastikan bahwa
objek atau topik data itu memang kita bisa ambil datanya gitu ya. Misalnya, saya mau keren saya mau penelitian di mana nih di Jakarta di satu rumah sakit besar gitu ya. Kan ini nggak mesti di klinik ini kan, di klinik di rumah sakit sebagainya gitu. Ya nggak bisa lah ya gitu ya. Apa namanya aksesnya juga susah, ngambil datanya juga belum tentu. Termasuk nanti pilihan dari metode penelitiannya. Sumber ide, kalau sumber ide zaman sekarang ya udahlah pakai AI aja gitu ya. Tapi enggak sih, pakai AI itu nanti biasanya ya, generasi sekarang. Kalau kelasnya Pak Saifullah, Pak Agung, Pak Gunawan kayaknya enggak deh, enggak pakai ya. Jadi lebih kepada kalau dulu sebelum adanya AI itu untuk mencari topik itu tentu saja menggunakan pendekatan namanya literatur review. Ya, literatur review. Kajian pustaka terdahulu. Oh, ini yang membahas tentang teknik melahirkan yang benar gitu ya. Udah banyak gitu ya, udah jenuh, udah gantilah cari yang lain gitu ya. Cari yang lain mungkin dengan pendekatan apa nih, local wisdom misalnya gitu ya. Pendekatan local wisdom cara melahirkan yang benar gitu ya. Gitu ya, atau pengalaman katanya bisa juga gitu ya. Terus studi di masyarakat misalnya tuh di mana tuh di gelar alam ya, di sinar sinar rasa sana tuh di cipta gelar gitu misalnya gitu kan, itu bisa juga gitu ya. Tapi itu biasanya pilihan akses datanya. Jadi sumber ide ini ya sebenarnya lebih kepada pertama itu adalah tentu saja observasi lapangan yang sudah di lapangan, maksudnya di tempat ya, baik itu di klinik atau mungkin di rumah sakit ataupun di berbagai tempat. Nah, itu ya lapangan itu ya, isu-isu kesehatannya termasuk juga konsultasi mendalam dengan dosen pembimbing nantinya. Itu fungsi dosen pembimbing gitu. Jadi namanya juga pembimbing ya, artinya itu mengarahkan. Sebenarnya penguji juga itu sebenarnya juga mereka mengarahkan, jadi bukan galak gitu, enggak kan, hanya untuk melatih kita gitu ya. Nah ini untuk memilih topiknya apa ya, baik itu di keperawatan, di kebidanan ataupun juga di fakultas atau program studi hukumnya. Nah untuk mengetahui tadi, kalau untuk yang di literatur review zaman sekarang ya, kita juga nggak bisa lepas lah dari AI ya. Nanti boleh lihat di akun YouTube saya. Pertama bisa menggunakan typeset.io gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan juga Perplexity ya, Perplexity juga .app itu. Jadi typeset atau SciSpace ya, SciSpace.io atau apa typeset.io. Kemudian juga menggunakan Perplexity ya, kemudian juga menggunakan Humata bisa juga. Kemudian kalau yang berbayar yang cukup berkualitas itu ada Watase, itu orang-orang IPB yang buat. Kemudian juga bisa pakai Quillbot Flow gitu ya. Kemudian yang berbayar lagi yang cukup bagus juga bisa menggunakan Jenny.ai. Ya, dia bukan AI yang istilahnya itu membantu untuk menuliskan, bukan, tapi lebih kepada bagaimana satu objek, atau mungkin yang paling gampang juga bisa menggunakan Publish and Perish juga, dan juga Fast Viewer. Yang paling banyak biasanya Fast Viewer tuh. Jadi di Fast Viewer itu kita bisa melihat, oh topik ini ternyata sudah ditulis oleh banyak orang, ditulis oleh A, B, C, D, penulisnya ini, institusinya ini. Bisa pakai Fast Viewer itu, nanti di apa itu banyak lah. Di apa di istilahnya itu di YouTube ya. Nah ini saya nggak terlalu banyak nih. Kenapa? Karena nanti jadinya ke metodologi penelitian. Kita lebih ke sistematikanya sebenarnya itu ya. Karena kita bahasa Indonesia. Jadi kalau ini kajian pustaka efektif, ya tadi sebenarnya mengumpulkan jurnal, kemudian skripsi, ya kalau perlu tesis, kemudian laporan penelitian, termasuk yang paling penting adalah kalau ada kakak kelas gitu ya, itu di kakak kelas itu, karena nanti biasanya itu tidak boleh sama dengan penelitian ataupun juga karya tulis ilmiah sebelumnya, kecuali lokasinya beda, tempatnya beda, metodenya boleh gitu ya. Pastinya subjeknya itu beda. Nah, ini perlu lihat nih. Jadi kalau dalam social science dengan scientific science itu, kalau yang diteliti itu adalah objek penelitian, tapi kalau yang ditelitinya itu manusia, itu adalah subjek penelitian. Jadi beda antara objek dengan subjek dalam penelitian. Jadi ini kalau kata itu tadi mengumpulkan jurnal, ya tadi mengumpulkan jurnal sekarang itu sudah pakai Perplexity, itu sudah bisa ngobrol, diskusi semuanya tentang metodenya apa, konklusinya apa, state of art-nya apa, kemudian juga innovation-nya apa, itu sudah lengkap di situ ya. Makanya di sini masih pakai apa Google Scholar tuh udah hampir apa ya, bukan ketinggalan sih, artinya dia hanya database saja. Sementara untuk ngobrol
diskusi ingin tahu isinya, ya pakai tadi AI itu. Jadi AI itu bukan untuk misalnya itu menghancurkan atau bukan, itu bukan ya. Kecuali mungkin yang standar itu ya ChatGPT atau mungkin juga DeepSeek, itu memang untuk narasinya. Tapi ini lebih kepada for academic ya, untuk kebutuhan keperluan akademik. Oke, lanjut ya. Jadi intinya untuk melakukan riset saat ini, ya kalau manual tadi datang ke perpustakaan, kemudian kita kumpulkan buku-bukunya, kita kumpulkan skripsi, tesis, disertasinya, kita kumpulkan jurnal yang secara manual. Ya, tapi kayaknya ini mulai ditinggalkan. Kalau tidak, ya sudah pakai tadi Perplexity, pakai Typeset, SciSpace, pakai Genie.ai, pakai Quillbot Flow untuk mengumpulkan. Sebenarnya pakai Braintext juga bisa juga gitu ya. Tapi nanti yang lebih kuat itu di referensinya. Saya lebih merekomendasikan untuk yang di typeset.io karena kita bisa PDF-nya ada, kemudian bisa kita diskusikan di situ. Baik, kita lanjutkan ya. Ini untuk kajian pustaka. Jadi untuk mengaturnya pakai kajian pustaka. Nah, ini yang paling penting. Walaupun ini masih saya ringkas karena ini di metode penelitian, nanti ada mata kuliah khusus. Jadi untuk melakukan sebuah penelitian, termasuk juga di karya tulis ilmiah dan skripsi, pastikan desain penelitian apa yang digunakan. Saya nggak banyak di sini, itu di mata kuliah khusus ada populasi dan sampelnya, ada instrumen penelitiannya, dan juga ada etika penelitian. Nanti kita akan belajar ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method, termasuk juga Islamic Research Approach ya. Biasa menggunakan seperti itu. Nah, analisis data dan interpretasi ini biasanya tadi kalau yang positivisme berarti pakai statistik ya, pakai SPSS, sekarang sudah pakai namanya itu Julius AI itu untuk menggantikan SPSS gitu ya. Jadi sangat simple sekali dan mudah sekali gitu ya, Julius ya, nanti boleh dilihat ya. Yang manualnya pakai Excel ya, kalau yang ini masih bisa pakai Excel atau variabel X dengan Y-nya itu masih bisa. Kalau yang sifatnya itu yang kualitatif ya pakai tadi case study atau mungkin juga pakai misalnya fenomenologi, itu menarik. Tapi yang hampir jarang itu pakai etnografi karena menganggapnya orang itu susah, padahal menurut saya challenging ya. Oke, kemudian menulisnya, ini kita baru masuk ke yang bahasa Indonesianya nih. Ya, jadi menulis karya tulis ilmiah, struktur dan juga gaya bahasa. Artinya strukturnya itu jelas lah harus baku. Ya, jadi mulai dari bisa menggunakan bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 itu kajian pustaka, kemudian bab 3 itu metode penelitian, kemudian bab 4-nya itu adalah kajian pembahasan temuan data dan pembahasan, sampai bab 5 kesimpulan. Gitu ya. Nah, ini gimana Pak? Ya tinggal lihat aja di pedoman gitu ya. Tapi kurang lebihnya sama. Karena apa? Karena tadi sistematis, cara nulis itu harus sistematis, harus logis ya. Ketika saya mau membahas tentang permasalahan ini, maka kenapa permasalahan ini itu penting? Tujuan permasalahan ini diteliti itu untuk apa? Ditulis itu untuk apa? Kemudian metode penelitian yang digunakan itu apa? Kemudian teori-teori dan juga penelitian terdahulu tentang topik ini itu seperti apa, state of art ya, artinya ketercapaian dari ilmu disiplin topik ini sudah sampai di mana, jangan sampai ada duplikasi ilmu pengetahuan ya, bukan plagiarism. Kalau plagiarism itu berarti copy paste gitu ya, copy paste gitu ya. Tapi kalau tadi duplikasi itu adalah orang sudah ditulis, ngapain sih ditulis lagi gitu ya, nggak perlu lah, cari yang lain lah, mungkin lokasinya diganti, waktunya berubah gitu ya, dan yang lainnya ya. Jadi pastikan mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah atau pedoman skripsi. Oke, yang kedua adalah gaya bahasa. Pasti gunakan bahasa Indonesia yang baku, kemudian ilmiah, kemudian objektif dan ringkas ya. Pasti tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasual atau mungkin subjektif ya. Subjektif itu ya mungkin opini jadinya ya. Opini itu harus ada argumentasinya. Ya, kasual itu maksudnya bahasa-bahasa ya yang populer gitu, yang populer tidak seperti, tapi dia betul-betul ilmiah. Konsistensi penulisan, ya, artinya kita harus menjaga dalam
penggunaan istilah penulisan sepanjang dokumen. Kalau kita misalnya nih kita lagi apa sih namanya itu interview, lagi wawancara, kan kita otomatis hasil wawancaranya, transkripnya itu kan kita letakkan di laporan kita ya, di laporan KTI, skripsi dan sebagainya. Nah, di situ misalnya orang yang diwawancara itu dia pakai bahasa misalnya lokal misalnya. Ketika misalnya ada wawancara, wawancara mengatakan, Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika apa menggunakan layanan yang ada di sini, di klinik ini, ya. Nah, terus Ibu itu menjawab karena bahasa lisan. Kalau buat saya mah, ya, Kangge Abdi mah gitu ya, itu berarti Kangge Abdi mahnya itu wajib pakai tulisannya italic atau miring. Jangan lupa istilah asing ya yang digunakan dalam penulisan ilmiah itu harus miring. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, Betawi dan sebagainya, gitu ya. Atau nanti penekanan tertentu, istilah-istilah ilmiah tertentu juga bisa juga. Nah, kalau konsistensi berarti nanti ejaan, tata bahasanya, tanda baca. Kayaknya kemarin kan sudah ada challenging lah, minimal ngomong-ngomong atau berbicara. Kalau ini kan bebas ya, ini nggak terlalu ilmiah, harus nggak boleh ngomong-ngomong, tidak boleh ya. Ketika kita membuat video dalam 30 detik gitu ya atau 1 menit kan, oh iya ya ternyata benar juga ya, menuliskan tanda baca atau tanda seru dengan tanda tanya itu harus nempel, demikian juga titik dua, kemudian juga koma ya, kemudian juga penggunaan untuk misalnya kata-kata kemarin itu apa kapital, kemudian juga istilah asing, kemudian juga keterpaduan bahasa, kemudian juga kata sambung, kemudian kata serapan itu ya. Jadi agar mudah dipahami karena perlu adanya baku. Nanti dalam perspektif epistemologi dalam filsafat itu harus ada standar kebenaran. Standar kebenarannya itu apa ya? Standar kebenarannya adalah menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Lihat aja di KBBI ya .id, itu sudah lengkap. Jadi kayaknya udah nggak jarang banget yang beli kamus juga ya. Kamusnya saya pernah beli itu mahal juga, 150 dulu itu ya. Kamus besar bahasa Indonesia. Itu ya. Jadi tinggal lihat di website. Oke, next ya. Jadi setelah atau karakter ya, setelah kita menuliskan satu karya tulis ilmiah termasuk juga skripsi ya, karakter atau ciri khasnya itu adalah ada referensi. Ya, berarti referensi itu kita menggunakan teknik sitasi atau kutipan. Nah, kutipan itu bisa pakai menggunakan body note ya, bisa menggunakan footnote. Kalau body note itu biasanya yang paling standar itu adalah pakainya APA ya, Style American Psychology Association ya. Itu biasanya hanya pakai tanda kurung, nama akhir, kemudian koma, kemudian tahun. Nah, ini penting sekali, dan kan bukan hanya penting, dia memang harus ya. Saya selalu mengatakan ini skripsi miskin banget ke referensi gitu ya. Kenapa? Karena 2 halaman itu tidak ada referensinya ya. Jadi wajib dalam karya tulis itu harus ada referensi. Cara mengutipkannya, cara pengutipannya, teknisnya itu ada di pedoman ya. Ada di pedoman penulisan. Ya, nanti boleh dilihat. Oke, kemudian 3 menit lagi saya ini ya. Jadi nanti zaman sekarang nih, kalau dulu kan pakai insert, kemudian reference, jadi footnote. Oh, kalau footnote agak susah nih, harus diganti dulu menjadi istilahnya itu tadi APA, kemudian juga apa ada triple I gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan nih. Jadi teman-teman semuanya sudah harus dibiasakan nih menggunakan namanya itu ini yang di layar ini Mendeley ya atau Zotero. Saya sendiri pakai Zotero sih. Jadi bukan simpel. Jadi kalau Mendeley itu kemarin sempat harus ada daftar dan sebagainya gitu. Jadi saya pakai Zotero, itu lebih simpel, lebih sederhana. Jadi zaman sekarang itu juga harus ya, harus sama juga dengan kampus-kampus yang bagus. Ketika ditanya mahasiswanya, Pak, saya kalau pengen dapat nilai A itu bagaimana Pak? Dalam tugas akhir KTI ataupun tesis skripsi ya. Jawabannya simpel. Pertama, dalam metodologi Anda menggunakan software. Nah, demikian juga dalam sitasi, dalam pengutipan jangan manual tapi menggunakan reference atau reference manager ya. Jadi pengelola
pengutipan, pengelola pengutipan. Jadi betul-betul ya memudahkan lah ya, teknologi itu kan memudahkan. Jadi Mendeley atau Zotero gitu ya. Kemudian nanti juga kalau untuk citasinya itu kan pastikan gitu ya. Jadi dia tidak melebihi, nanti aturannya ada 20%, ada 30% untuk ya hasil dari cek Turnitinnya gitu ya. Di jurnal juga sama juga persiapan. Ini secara teknis ya, ringkas saja. Jadi untuk presentasi nanti jangan lupa gitu ya. Jadi harus ada cara membuat presentasinya. Hari gini masih pakai PPT gitu ya. Pakai Gamma lah, saya pakai Gamma nih ya. Atau mungkin pakai Slide Go gitu atau Slide .net gitu ya. Pokoknya yang bagus lah. Tapi lepas dari itu tampilan yang paling penting nih. Biasa mahasiswa awal nih biasanya itu ya. Tapi ya dimaklumi presentasi buat PowerPoint gitu. Ini kok kayak ngageblak gitu ya. Satu satu slide itu satu halaman gitu, ini mah kopian dari Microsoft Word ini gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi dia harus apa, ada bagannya, ada chartnya, ada ilustrasinya gitu. Jadi eye catching lah gitu ya, enak gitu dilihatnya. Ini tulisan semuanya full satu slide. Wah ini ya nggak apa-apa lah, namanya juga mahasiswa masih belajar gitu ya. Oke, jadi ini presentasinya, kemudian juga nanti siapkan. Yang paling penting sebenarnya ya lebih sebenarnya kemampuan kita sih, karena melatih ya mindset kita kalau menurut saya itu ya. Kelas terakhir, oh ini belum tutup ya. Jadi kesimpulan dari hari ini adalah bahwa karya tulis ilmiah adalah bekal penting yang membentuk fondasi karir bagi ya mahasiswa di berbagai ya program studi. Manfaatkan ya nanti, jadi ketika bimbingan itu bimbingan dosen itu harus optimal. Nah, ini biasanya tadi kalau saya mengatakan itu tergantung amal dan perbuatan gitu ya. Jadi kadang ya nasibnya itu masya Allah baik banget, ketemu ketemu istilahnya itu pembimbing yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, taat beribadah gitu ya. Tapi ada juga yang udah ini cobaannya tuh susah, orangnya keluar negeri terus gitu, orangnya mungkin sibuk dan sebagainya, apalagi yang keperawatan atau yang kebidanan itu aduh, susah banget kayak jadinya ya. Tapi yang enggak, tergantung ya, kita banyak berdoa lah ya, berdoa dan usaha gitu ya. Termasuk pas ujiannya juga gitu ya. Jadi yang pasti bahwa karya tulis ilmiah termasuk juga skripsi sejatinya adalah upaya melatih mahasiswa untuk mampu berpikir secara logis, sistematis, dan juga empiris tentu saja ya. Nah, di sini biasanya itu KTI itu sendiri untuk memudahkan, dalam konteks bahasa Indonesia tentu saja adalah melatih mahasiswa untuk mampu mengungkapkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Sehingga bukan hanya cara penulisannya saja, tapi dia mampu untuk nanti membuat laporan gitu ya. Ketika menjadi seorang pejabat misalnya, menempati satu kedudukan tertentu, kan ada misalnya annual report gitu ya, dan juga mungkin kasus-kasus tertentu. Kalau secara praktisnya, kalau di vokasional itu ya lebih praktisnya adalah, oh ini ada masalah ini, berarti selesaikannya bagaimana ya? Ya, bukan dengan hawa gitu ya, bukan dengan, oh menurut saya gini subjektif, tidak, tapi secara ilmiah, alamiah, dan tentu saja ilahiyah. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. And we can discuss about our topik hari ini. Kita bisa diskusi bersama terkait dengan topik pada hari ini. Oke, terima kasih yang masih stay tune. Ada Pak Saifullah. Ini bahasa apa? Bapak siapa? Saifullah New atau apa? New-nya apa nih? NGIU ya. Ada Pak Agung, Eh, ada Ngiu, Pak Pak. atau ada Marga itu, Pak. warga ya. Berarti bacanya benar ya, Ngiu ya. Ngiu, iya, Pak. Ngiu. Oke, unik masalah Indonesia banget ya. Ya. Nama saya juga Indonesia banget kok. Miss, kemis, no or no. Oke, kita diskusi ya. Dan hari ini juga, kalau tidak keberatan sih ya, kita insya Allah sampai jam 2. Saya mau kasih challenge-nya itu, namanya itu nggak sampai ke proposal gitu ya. Namanya itu hanya konsep note. Konsep note, konsep note, catatan konsep berarti ya. Catatan konsep ya, nanti cukup satu halaman gitu ya. Satu halaman ya, minimal maksimal 2 lah ya, paling banyak 3 gitu ya. Itu ya, jadi nanti silahkan menuliskan ya 2 atau 3 topik yang mungkin, 2 aja lah ya, atau 1 kalau yakin juga nggak apa-apa juga sih. 1 atau 2 topik
tentang objek dari penelitian yang akan dilakukan. Dua aja deh, jangan banyak-banyak. Ya, dua aja. Jadi jangan satu, kalau satu kurang. Kemudian menjawab pertanyaan kenapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Itu nantinya akan masuk ke background. Nah, itu ya. Kemudian yang keduanya adalah metode penelitian apa yang akan digunakan. Dua aja deh ya. Dua. Sebenarnya kalau background juga sudah, kalau konsep itu biasanya dua itu aja. Nah, itu ya. Kalau bingung, ya nanya lah. Sengaja biar agak bingung gitu ya. Agak bingung. Kalau udah jelas ya berarti nggak ini. Oke, silakan saya persilakan kepada teman-teman semuanya untuk yang bertanya Pak Bapak ya nih ya. Mas Kang Agung, mangga silakan. Izin, Pak dosen, bisa diulang yang tadi, Pak? Mau Iya, diulang, Pak? silakan. Mhm, terdengar, cuman Mohon agak diulang, Pak, kecil. tadi. Iya, mohon diulang, Pak. Untuk apa tadi? Challenge, konsep not. Ya, challenge ya. Iya, oke, terima kasih ya. Jadi untuk challenge pertemuan kali ini, tapi ini apa ya sifatnya sunnah saja ya. Sunnah artinya yang mau saja, kalau yang enggak juga ya silakan aja. Untuk ini untuk nambah nih, karena saya nanti kalau ngasih nilainya agak susah nanti kalau nggak ada iniannya ya. Termasuk yang duluan dan bagus ya itu berarti bagus. Jadi untuk challenge hari ini adalah menulis konsep not. Jadi bukan bahasa Indonesia ya. Menulis catatan ya konsep tentang penelitian yang akan dilakukan. Ya, tulis satu atau dua. Mau gampang, udahlah pakai ChatGPT aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti apa harus untuk ininya, untuk pentingnya itu boleh dibaca dulu ya. Jadi atau bahasa simpelnya begini, tuliskan dua topik yang akan dijadikan penelitian. Itu nomor satu. Nanti saya ketik lagi Salo ya. Nah, nomor satu adalah tuliskan dua topik yang akan dijadikan penelitian sesuai prodinya. Nomor dua, kenapa penelitian dengan topik itu penting? Ya, yang ketiga adalah metode apa yang rencana akan digunakan dalam penelitian itu. Nah, itu ya, karena kita lebih ke arah proses, artinya ya silakan saja mau pakai AI mau pakai apa nggak apa-apa lah silakan gitu ya. Tapi nanti biasanya ada namanya itu triangulasi ya mungkin pekan depan saya mau tanya mungkin nih ya saya tanya gantian pakai lisannya nih ya. Mudah-mudahan kalau saya pengennya pokoknya itu jangan sampai ada yang memberatkan ya, jangan sampai udahlah jalan aja seininya aja, semampunya saja gitu ya, semampunya saja. Wah, apa saya sibuk gini-gini ya udahlah, kalau sibuk mah fokus aja gitu ya. Fokus aja gitu ya. Jadi tapi kan nanti kira-kira oh saya mau di sini gitu. Nah, ini boleh untuk persiapan nanti untuk apa KTI-nya, tugas akhirnya untuk skripsinya boleh. Atau kalau tidak memang sekarang ini saya penasaran Pak gitu ya. Saya ingin tahu tentang kenapa sih istilahnya itu uang di Indonesia kok yang beredar tuh cuma 20%. Oh jadi hukum keuangan gitu jadi gitu ya. Kok ini orang miskin kok banyak banget sih gimana sih. Oh, jadi ekonomi jadinya gitu ya. Kenapa sih ini kok banyak keluhan sih dari pasien gitu ya? Atau mungkin juga ini kok klinik rame banget ya? Jangan-jangan pakai ini nih, pakai apa namanya, pakai dukun nih, jangan-jangan nih. Oh itu nggak ilmiah itu. Ya, itu ada unsur ilahiyahnya gitu kali ya. Nah, pokoknya enggak jadi sekarang itu bebas pokoknya kalau nggak terlalu tempo ya yang penting saya penasaran saya pengen tahu tentang ini jadi proses mencari datanya di ChatGPT itu sudah dapat amal baik lah. Oke, siapa dulu nih? Nur Destiana silakan. Imut-imut ya ininya rabbitnya itu silakan. Izin Bapak, ini tuh berarti topiknya itu kan bebas ya. Berarti boleh lebih dari satu. Topik itu berupa judulnya atau gimana? Ya betul ya jadi kita harus membedakan antara tema. Kalau tema kita sebut saja prodi lah itu tema. Ya, kemudian topik itu berarti apa? Bagian disiplin dari tema itu. Kemudian judul.
Nah, judul itu adalah terakhir. Yang saya maksud itu hanya topiknya saja. Ya, topiknya saya, topiknya ini. Ya, kalau mau ditambah topik titik dua judul boleh juga. Judulnya tadi ya dua lah ya, nggak usah banyak-banyak ya. Dua kenapa? Biar ada alternatif gitu ya. Kemudian setelah itu baru ditulis yang nomor duanya tadi itu adalah kenapa penelitian ini tuh penting. Itu masuk ke menjadi latar belakang masalah. Kemudian yang kedua masuk ke bab tiganya metode penelitian apa? Literatur review itu dia nggak usah itu di bagian metode penelitian itu. Di mata kuliah metode penelitian. Itu ya menurut Destiana ya. Jadi topiknya saja, simple, satu halaman cukup ya. Makanya kalau saran saya sih mendingan ya ditulis saja subjektivitas kita gitu ya. Saya mau meneliti tentang ini karena permasalahan ini menarik. Nanti boleh ditambah dengan data-data itu nanti lah ya. Jadi nggak usah pakai referensi gitu ya. Nggak usah pakai referensi ini kan cuman challenge aja. Oke, silakan Baik yang lain. Bapak. Hmm. Bapak punten untuk metodenya itu metode kayak kuantitatif kualitatif itu atau bagaimana? Ya, betul, betul. Tapi itu bisa dibantu di ChatGPT aja. Yang penting baca. Hasil dari ChatGPT dibaca. Tugasnya itu cuma baca dan meletakkan di PDF aja. Nanti di PDF atau di Microsoft Word. Baik Nanti Bapak, dikirim terima kalau kasih. sekarang kita lebih ini kita kirim ke email. Mudah-mudahan dikirim di email nggak sulit ya. Waktunya juga cukup panjang. Kita biasa kemarin kasih waktu itu ya 3 kali 24 jam biasanya itu. Tapi kalau lebih-lebih kemarin yang ada yang lebih di sini juga nggak apa-apa juga lah gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi tetap ya insya Allah profesional dalam artian yang duluan kemudian dilihat bagus itu pasti ada ya dikasih al jaza min jinsil amal lah gitu ya. Pasti nilainya itu sesuai dengan perjuangannya. Kelihatan kok ini. Ya. Oke, Bapak terima izin kasih. Pak untuk tugas yang kemarin Pak. Kemarin kan saya ngirimnya ke WA itu nggak masalah ya Pak, nggak melalui email. Iya, karena kemarin yang saya sudah rekap di sini memang rata-rata dari WA, nggak apa-apa. Baik Ya, Pak. nggak apa-apa. Berarti untuk tugas ini mah melalui email ya Pak ya. Ya, betul, melalui email. Email saya simpel, DR Misno May. Itu aja nih, yang di DR Misno May nyambung kecil semua. Gitu ya. Oke, silakan Pak Saifullah nih. Kalau nggak ditanya, saya tanya nih, gantian nih. Pak Saifullah mau pengen tahu tentang apa sih sebenarnya? Satu saja. Ya mungkin ini Pak, apa namanya, eh, kalau di Kecamatan Cakung saya ini yaitu pengaruh media sosial itu Pak terhadap perilaku konsumsi remaja gitu Pak. Oke, nah langsung saya potong aja ya. Jadi fokusnya adalah sesuai dengan prodi kita, Oh dengan program prodi kita studi ya. kita. Iya, jadi prodi kita. Pak Saiful di apa? Ya Hukum? hukum Pak. Saya Oke, di ya prodi hukum Pak, bukan di hukum Pak ya Pak. iya. Nah, sebenarnya sih semua masalah juga bisa ditarik Ya, ke prodi kita sebenarnya, tinggal ya, diarahkan kayak tadi. Tapi kalau pengaruh media sosial terhadap perilaku, karakter atau akhlak, oh itu biasanya ke psikologi atau pendidikan psikologi ya. biasanya gitu ya, atau Ya, mungkin betul. ke kemasyarakatan. Kalau interaksi berarti sosial. Jadi nanti yang dimensi hukum ya mungkin kesadaran hukum misalnya, atau mungkin Ya, yang paling keren ya cyber law tuh keren tuh zaman sekarang itu ya. Gimana nih misalnya nih penasaran nih misalnya pas saya kesel banget nih orang-orang yang penistaan agama gitu kan ya, kan banyak banget itu. Gimana nih apa hukum kriminalnya nih. Bergeraknya gimana, apakah asas hukumnya gitu ya yang harus ada pengaduan atau seperti apa. Gitu. Jadi pertanyaan simpel itu apa sih mekanisme untuk menghukum orang-orang yang apa, bikin status, bikin video, bikin istilahnya itu konten yang ada penistaan agama, kan banyak banget itu. Gitu ya. Oke, ganti Pak Saiful. Satu deh saya kasih lagi. Apa nih kira-kira yang tentang hukum? Pak, saya coba boleh nggak Pak? Kemarin kan Boleh, ramai silakan. itu Pak terkait laki-laki ya, laki-laki sesama jenis di puncak digerebek Oh iya betul. yang 75 orang itu mungkin bisa diangkat juga kali ya Pak dari aspek hukumnya gitu Tergantung ya. tergantung prodinya. Prodinya apa? Ya hukum Pak. Iya, itu berarti nanti tentang kaitannya itu dengan pertama itu penegakan hukum berarti.
ya masuk ke normatif legal studies. Jadi penegakan hukum seperti apa sih gitu ya. Terus aturannya kalau nanti legislasinya itu lebih kepada aturannya itu mana gitu ya. Kemudian ini kok sudah itu udah bebas aja gitu. Jadi nggak ditegakkan atau mungkin kebanyakan itu ada kayak bahasa hukumnya itu kekosongan hukum. Jadi kalau tentang kaitan dengan kasus yang di puncak misalnya itu dia masih sekarang tuh masih merujuk kepada ya inilah Burgerly White Book gitu ya. Jadi KUHP itu ya. Jadi dia asasnya itu adalah kalau ada laporan gitu ya, itu pun juga mungkin karena masyarakat itu mengganggu. Jadi nanti pasal yang diajukan itu bukan pasal tentang apa istilahnya itu kasus yang di puncak itu, tapi lebih kepada kasus mungkin lebih kepada mengganggu mengganggu Kenyamanan istilahnya warga sekitar gitu ya. keamanan ya keamanan sama meresahkan. Kalau keamanan sih kayak sih aman-aman aja sih mereka gitu ya. Tapi meresahkan gitu ya. Nah itu jadi poin sesusah nih saya jadi nggak ke lama nggak ke ini Fakultas Hukum tuh ya. Jadi poin untuk pengaduannya itu masih belum ini. Oke ya. Dan kalau hukum itu Mungkin sangat bisa sekali. Saya juga sangat setuju itu karena memang sangat marak sekali dan ya tadi penegakannya itu belum ini ya. Dan masuk ya mungkin tentang pernikahan gitu kayak gimana berarti gitu kan ya. Nah, itu kan menarik juga. Saya juga sempat nulis juga itu saya pakai etnografi ya tentang case yang seperti itu juga. Saya ngambil studinya itu di Indonesia satu, di Malaysia satu, sama di Singapura satu. Ya kalau di Malaysia dengan Singapura itu lebih lebih parah lagi gitu ya, lebih parah lagi. Ada teman juga di Singapura di Malaysia itu bikin disertasinya tentang itu juga, memang di Fakultas Hukum juga di Law ya. Itu menarik pokoknya itu. Keren. Pokoknya inilah jadi kuliah itu bikin kita penasaran dan mencari mencari kesimpulan. Jadi bukan obrolan di warung kopi, bukan hanya istilahnya itu ngerumpi, bukan tapi oh ini masalahnya kayak gimana berarti ini gitu. Jadi apa ya kesadaran berbangsa dan bernegaranya dan bermasyarakatnya itu muncul. Oke, ya itu ya. Oke, nanti boleh mungkin Pak dosen konsultasi. ya tadi biar Hmm. tuntas tadi Pak dosen. Kalau saya Silakan. coba balik ya apa namanya mengenai apa namanya efektivitas penerapan undang-undang perlindungan hukum perlindungan konsumen Pak dalam Betul. transaksi apa ya dalam transaksi Online. eh, ya jual beli online gitu Pak. Kan Mhm. kadang-kadang itu yang sangat susah ya Pak kalau kita Ya, betul betul. jual beli online itu tiba-tiba Mhm. kadang kita barang tidak sesuai kan gitu Pak. Mhm, betul betul. Nah, kemudian kita bagaimana ininya konsumennya kan gitu Pak. Betul. Dilindunginya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ini. Jadi pertama itu kaitannya dengan apa? Dengan perlindungan konsumen. Saya kebetulan juga di asosiasi apa? Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah. Ada satu teman profesor di Universitas Diponegoro itu pakar dalam bidang perlindungan konsumen, terutama yang berbasis syariah gitu ya. Jadi itu sangat menarik sekali itu, karena memang banyak sekali case-case-nya. Nah, case-case itu, kasus-kasus itu nanti dijadikan background latar belakang bahwa ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena banyak sekali korban. Saya juga pernah tuh beli notebook gitu yang datang itu tang gitu mulai seperangkat bukan alat sholat seperangkat apa alat tukang gitu ya kayak kayak notebook gitu aduh saya bilang itu udah itu COD lagi itu saya orangnya nggak enakan lagi gitu ya nah itu sangat banyak sekali itu dan apa artikel jurnalnya itu juga cukup banyak. Dan nanti ngambil case-nya. Nah, nanti yang menarik begini. Kalau tulisan itu, bahasa Inggrisnya itu di Google Scholar itu, we are stand on the shoulder of giant. Ya, kita itu berdiri di pundak para raksasa. Artinya apa? Tulisan kita itu hanya potongan batu bata kecil gitu ya. Jadi jangan semuanya harus dibahas enggak. Jadi lebih lebih spesifik. Filosofinya itu adalah seperti sumur gitu ya. Sumur kecil, sempit tapi dalam itu hanya membahas tentang satu aturan hukum saja gitu ya. Nah, itu sudah cukup apalagi ini untuk latihan ya. Skripsi juga sama lah ya. Kalau skripsi itu levelnya itu di deskriptif, nggak hanya mampu mendeskripsikan dengan data yang valid dan sikoh itu udah lulus gitu, simple gitu ya. Nggak susah, tidak sulit ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya, jadi nanti Pak Ibu boleh ya, nanti bisa komunikasi lah gampang. Oke, Terima silakan yang kasih lain. Pak. Siti Amalia, any question please? Izin Pak tadi sudah bertanya Pak. Oh, udah ya. Iya.
Ya, oke. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau bertanya nih, ya. Nanti, wah ini banyak banget, jadi banyak banget ini nih, jadi banyak banget tugas nih, jadinya nih. Eh, kan jadi banyak foto kebanyakan gitu. Ya, silakan. Ada yang mau nanya nggak nih? Siapa lagi nih? Heeh. Pak Usep gimana ininya? Jadi intinya itu untuk hari ini ya kita jadi kan yang namanya OBE dengan juga pembelajaran itu memang apalagi online ya itu otomatis bukan bukan kalau saya sih sebenarnya senangnya full sih tapi ada satu lain hal sih kebetulan ada jam lagi juga gitu ya tapi memang secara pembelajaran itu mestinya pertama adalah student center learning ya pembelajaran berbasis kepada mahasiswa yang belajar ya jadi kita fasilitator itu yang pertama yang kedua itu adalah pembagian dari jamnya ada reading session ada lecturing pemaparan ya ceramah ada diskusi kelas. Nah, ini diskusi kelasnya kalau di kelas begini mindset kita belum biasa nih yang nanya juga belum biasa ini mungkin masih ada yang baru ngurusin pasien juga gitu ya atau ini kan lagi holiday ya lagi liburan ya, atau mungkin lagi ada yang di pantai ini ada di gunung. Tadi yang sinyalnya susah juga gitu ya. Kayak nggak Masih apa-apa. tugas, Pak. Iya, iya yang lagi kerja juga masih nih, nggak apa-apa kan udah izin dari atasannya atau sebagai atasan gitu kan ya, nggak apa-apa. Intinya oke ya. Jadi dalam 30 sampai 40 menit ke depan, silahkan ya bebas saya buka ChatGPT aja nggak apa-apa lah gitu ya. Tuliskan dua topik nanti diketik di Microsoft Word, kemudian dikirim ke saya ya di email saya di drmisnome@gmail.com ya tuh. Jadi menjawab dua pertanyaan. Menjawab tiga pertanyaan. Pertama, tuliskan dua topik terkait dengan ya objek penelitian yang akan dilakukan yang menarik oleh Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Anda memilih topik itu? Berikan alasannya secara logis, sistematis, empiris ya. Kemudian yang ketiganya, metode penelitian apa yang akan digunakan yang sesuai dengan objek atau sesuai dengan topik penelitian Anda. Oke ya, jangan lupa tulis nama ya dan juga prodinya, NIM-nya juga boleh gitu ya. Nama, kemudian NIM, kemudian prodi. Send to my email ya. Saya kasih waktu 3 kali 24 jam dari sekarang. Jadi nanti hari Senin sudah bisa kerja lagi full gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya, luar biasa sekali ya. Terima Ini kasih Pak saya mohon dosen. maaf sekali nggak terlalu puas sih karena apa agak-agak buru-buru ini waktunya ini Ya, nggak apa-apa Pak, nggak ini apa-apa. berbagi nih. Pekan besok insya Allah kita lanjut lagi tapi kita tunggu ya. Pokoknya nanti saya juga akan buat ini juga video saya tentang penulisan apa, proposal nanti yang di Fakultas Hukum juga nanti dipersilahkan. Oke, hatur nuhun Paling kesadayana. Terima kasih untuk izin. semuanya. Ditunggu untuk challenge-nya dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan hamdalah dan rakawatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Terima Terima dosen. kasih, kasih Bapak. Pak Saifullah, Pak Sehat Agung, selalu, Pak Pak. Usep. Semangat ya semuanya. Kita Terima kasih Pak. lanjutkan. Terima kasih Pak dosen.